Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal uji kompetensi tahun pelajaran 2021-2022 untuk paket 3. Berikut ada soalnya, soal aspek keterampilan konfigurasi routing. Nah, ini ada gambarnya ya, gambar kerjanya. Sini ada ISP, internet kita, terus router mikrotik, server Linux, terus ada apa ini namanya switch manageable dan PC-PC yang akan digunakan di switch manageable yang terhubung. Untuk Ether 1 ini di router mikrotik ini terhubung dengan ISP, Ether 3 terhubung dengan server, Ether 2-nya itu menjadi trunking ke Ether 1 di switch manageable. Ether 2 itu VLAN 10, Ether 3 di switch manageable itu VLAN 20, Ether 4-nya itu VLAN 30, Ether 5-nya itu adalah VLAN 40 untuk di switch manageable. Oke, langsung saja kita kerjakan saja. Di sini soal-soalnya kita tinggal baca saja. Sebelum kita mengerjakan si server, kita kerjakan dulu router dan VLAN-nya. Oke, jaringan server milik satu network VirtualBox. Boleh pakai VirtualBox, boleh pakai VMware. Kebetulan saya menggunakan VMware ya. Oke, langsung saja kita konfigurasikan si routernya. Di sini nomor 2 berarti langsung kita coba terhubung dengan internet statik dengan format contoh segini. X adalah diganti dengan nomor absen, misalkan. Berarti internetnya tidak boleh pakai DHCP client, berarti kita harus statik. Dan kita harus menanyakan IP internet kita, 3 awalan IP-nya itu ditanyakan kepada guru kalian atau orang yang tahu IP internetnya. Oke, contoh misalkan, karena saya menggunakan IP 192.168.1 awalannya, kita ganti berarti X-nya adalah contoh 60 lah. Contoh saya punya absensi, nomor absensi 60/24, networknya langsung aja berarti. Oh, ininya bukan WLAN, tapi Ether 1 ya. Ether 1 ke internet. Lalu kita IP routing. IP root kita buat 000, gateway-nya adalah 192.168.1. IP modemnya ya, IP modemnya. IPSP-nya sudah reachable. Coba di terminal. Oh, ini jangan lupa untuk di reset terlebih dahulu si mikrotiknya. Supaya fresh kembali ke pengaturan awal. Contoh ping google.com. Oh, DNS servernya itu belum ada, berarti kita konfigurasikan DNS servernya. DNS servernya kita sesuaikan dengan yang ada di soal juga. Misalkan di soalnya ini kita nih, contoh IP Debian servernya itu adalah 192.168.50.xx misalkan. XX-nya nggak usah diganti lah sama ini, kasih aja XX-nya itu adalah 2. Kita pakai XX-nya adalah 2 gitu ya. Atau disesuaikan dengan absen lagi tidak jadi masalah, misalkan jadi 60 misalkan saya. Berarti 192.168.50. Oh, nggak bisa 60 karena nanti bukan pakai slash 24 tapi pakai slash 29. Jadi kita pakai 2 lah. Servernya 2, terus di sininya 192.168. Oh, enggak. 92.168.50.2 8888 play. Allow remote request-nya jangan lupa. Supaya apa? Supaya kita bisa meremote servernya nanti. Oke. Setelah di oke kan, silahkan coba untuk ping kembali. Nah, internetnya sudah terhubung.
Jangan lupa kita konfigurasikan firewall-NAT agar internetnya menyebar ke port-port lain. Masih red ya. Selesai. Itu untuk internetnya. Nah, sekarang kita baca lagi soalnya. VLAN 10, 20, 30, 40. Yang 10, 10.0, 124 dengan user ke 24, ini 16, 36, dan 8. Kita langsung coba buatkan untuk VLAN-nya dulu. VLAN-nya yaitu adalah di interface ini. Pilih VLAN, lalu tambahkan misalkan VLAN 10. Ini VLAN ID-nya 10. Interface-nya Ether 2 ya. Rankingnya Ether 2. Lalu kita tambahkan lagi VLAN 20. VLAN ID-nya 20. Rankingnya Ether 2 sama. Tambahkan lagi VLAN 30. VLAN ID-nya 30. Rankingnya sama Ether 2. Tambahkan lagi VLAN 40. VLAN ID-nya 40. Rankingnya sama Ether 2. Oke. Selesai, maka di sini akan muncul. Oh ya, kita bisa ganti juga namanya jadi misalkan ini internet. Terus ini VLAN trunking. Dan ini adalah server. Terus ini adalah VLAN 1 hotspot. Oke. Ini boleh diaktifkan. Sekarang boleh. Oke, setelah selesai, kita masukkan address-addressnya sesuai dengan VLAN-nya. Sekarang kita masukkan ke VLAN 10, 192, 168, 10.1/28 ya. Masuk VLAN 10. Lalu tambahkan 168, 20.1/28. Oke, tambahkan lagi 30.1/28. Lagi 40.1/28 untuk VLAN 40. Nah, lalu kita tambahkan, jangan lupa ya, ternyata di soalnya ini ada WLAN. WLAN-nya itu 60.0/24 untuk networknya. Berarti 192.168.60.1/24. Oke. Untuk servernya, oke, lupa. 192.168.50.1/29. Kalau tidak salah /29. Kita cek dulu. Oh, ini bebas ternyata ya. Untuk servernya bebas. Servernya bebas. Berarti kita bisa gunakan sesuai dengan absensinya ya. /29 servernya ini. Oke, kita coba aja pakai /29, nggak jadi masalah. Ether 3 server. Oke, selesai. Untuk penambahan IP address di MikroTiknya selesai. Kita kasih DHCP server terhadap semua yang sudah kita masukkan, konfigurasikan. VLAN. Jangan lupa DNS servernya ini 50.2.888. Harus disamakan ya DNS servernya. Jangan sampai salah. Sama 888. Lalu 40 WLAN sama server ya. Oke. Jangan lupa ya, ininya harus DNS servernya sudah tadi ya, sudah terkonfigurasi. Di sini kalian mau nambahkan lagi DNS server di sini nggak jadi masalah. Tidak juga tidak jadi masalah.
Setelah selesai, kita cek lagi soalnya. Di sini kita bikin hotspot ruang tamu katanya. Oke, mungkin kita pakai ruang tamu berarti ininya. SSID-nya ruang tamu, username dan password tamu 2022. Berarti masuk ke IP hotspot, hotspot setup, WLAN hotspot. Oh, jangan lupa ininya dulu. Ganti AP bridge, BGN, SSID-nya ruang tamu misalkan. Oke. Lalu masuk ke hotspot, hotspot setup, WLAN 1 hotspot, next, 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 next. Untuk DNS servernya ini disamakan ya, next. DNS name-nya misalkan eh veryhotspot.net misalkan ya. Password admin 123. Jangan lupa kita bikin user profil untuk tamu. Profil untuk tamu. Address poolnya kita nonkan saja. Share-nya misalkan bisa buat 30 orang. Oke. Tambahkan hotspot. Username-nya tamu tadi. Passwordnya 2022 katanya. Tamu, oke. Mungkin untuk password nanti disesuaikan ya. Kalau misalnya passwordnya di 2023 berarti 2023. Kita lanjutkan ke soal. Selesai untuk WLAN hotspot, kita kerjakan ini setiap kali melakukan API secara dinamik ke akses ke web ya. Udah ya, tadi udah DHCP server tadi ya. Itu udah DHCP server tadi. Blok protokol ICMP yang menuju ke router dan blok situs ini. Oke, kita coba untuk blok situsnya yaitu adalah di IP firewall. Masuk ke menu filter rules, tab filter rules kita tambahkan karena kita di sini dikatakan mana tadi? Blok protokol ICMP menuju router. Masuk ke router berarti kalau masuk ke router adalah input. Input protokolnya adalah ICMP, actionnya adalah drop. Udah, segitu aja. Lalu blok situs LSP SMK Cibinong. Kita bisa copy ya. Copy. Kita bawa ininya saja. Nah, LSP SMK Cibinong. Segitu. Sip. Filter rules. Kita masukkan lagi, tambahkan lagi rulesnya. Karena kita akan forward ke internet. Untuk jadi si blok situsnya itu menuju ke internet. Maka chainnya adalah forward. Protokolnya yaitu TCP. Destination portnya di soal tidak diberitahu, kita destination portnya adalah HTTP atau HTTPS, jadi kita masukkan dua-duanya yaitu 80 sama 443. 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS. Out interface-nya adalah sudah jelas yaitu Ether 1 atau internet ya. Di advance, di sini ada konten. Kontennya dimasukkan lssmkn1cibinong.com. Lalu actionnya di drop. Apply. Oke. Nah, kita bisa coba langsung dari sini sebenarnya untuk LSP ini. Ya, berhasil, berhasil. Oke, kita coba hilangkan forward untuk ininya pengetesan ya. Setelah dihilangkan, apakah masih bisa? Nah, udah bisa ya. Setelah dihilangkan ternyata bisa. Kalau misalkan di add lagi, dia tidak akan bisa ya. Nah, dia tidak akan bisa masuk lagi ke situ. Oke. Oke, selesai dengan ini. Lanjut ke VLAN. Lanjut ke VLAN.
Untuk VLAN kita langsung saja cabut. Pindahkan kabel kalian yang dari komputernya itu ke VLAN, ke switch manageable yang akan dipakai. Di sini kita menggunakan switch manageable RS RB. Nah, di sini, oh ini udah masuk langsung ke situ, nggak apa-apa. RB 260 GS ya. Jangan lupa, karena di sini pakai IP address berapa? 88.1. Setelah dikonekkan di sini nggak akan masuk, nggak akan terkoneksi. Nggak akan terkoneksi, jadi harus di setting manual terlebih dahulu. Disesuaikan dengan itu. 88.2 misalkan contoh. Baru kita bisa konfigurasi nah, sudah bisa konfigurasi ya. Sudah bisa konfigurasi. Oh iya, untuk pas username-nya kalau misalkan muncul username awalnya itu adalah admin, passwordnya adalah kosong ya. Dikosongkan maksudnya. Nah, di sini udah muncul ya untuk konfigurasinya. Kalian hanya perlu konfigurasi di dua sini saja. Dua sini. Untuk di sini kalian bisa enablekan semuanya. Semua portnya di-enablekan. VLAN reserve-nya adalah only tag ya. Only tag ini berarti maksudnya kita menjadi trunkingnya. Di sini add if missing untuk trunkingnya default VLAN ID-nya 1. Jadi untuk port 1 ini yang sesuai dengan gambar soal jadi trunking, konfigurasinya seperti ini. Untuk port 2 itu jadi untagged, untag semuanya sampai sini untag. Sampai port 3. Sesuaikan misalkan ini VLAN 10, yang port 3-nya VLAN 20, port 4 VLAN 30, ininya VLAN 40. Dan ini always strip. Always strip untuk konfigurasi VLAN-nya. Sekarang masuk ke VLAN, tambahkan 4 buah sesuai dengan misalkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Port 1 semuanya add if missing. Port 1 itu add if missing untuk trunking VLAN-nya. Nah, ini disesuaikan dengan port 2-nya itu adalah VLAN 10, berarti always strip. Ini dibiarkan. Port 3, 20 adalah yang di sini, berarti always strip. Ini always strip disesuaikan dengan portnya ya. Dengan portnya. Port 4 yang di sini, yang 30 always strip. Port 5 untuk 40 always strip. Sisanya dibiarkan saja. Lalu apply. Dan jangan lupa, sekarang kita masuk ke sistem. Contoh berarti ini adalah 10 titik 2 ya. 10.2. Boleh 10.2 atau misalkan 10 titik 2 ya, titik 2. 10.2. Selesai, password nggak usah diganti. Kita apply. Baik, maka untuk ininya tidak akan bisa dikonfigurasi. Oh, udah masih bisa dikonfigurasi ternyata. Oh, udah nggak bisa dikonfigurasi. Karena sudah berubah. Untuk ininya udah berubah ya. Jadi tidak akan bisa dikonfigurasi lagi. Kecuali kita inikan lagi ya. Otomatiskan. Artinya kayaknya ada kesalahan. Coba konfigurasikan lagi saja di sini.
Cek IP address-nya. DHCP server untuk VLAN 10-nya itu DHCP 0. Wah, di sini jangan 2 ya. Kita dari 3 saja karena 2 dipakai untuk servernya. Bukan, untuk remote-nya maksudnya. 2 dipakai untuk remote-nya. Oke. Ya, selesai. Ya, berarti ada kesalahan konfigurasi di sini. VLAN receive. Oh, ininya belum di ini. Belum diokehkan ternyata tadi. Belum di-apply. Enable. Only take, add if missing, untick, 10, 20, 30, 40, always strip, apply. Oke. Nah, ini udah bener, udah selesai. Sekarang pasti bisa. Nah, sudah bisa ya. Sudah bisa, ini sudah masuk sesuai dengan VLAN-nya. Karena saya dimasukkan ke sini ya, ke VLAN 10, maka ini akan VLAN 10. Untuk IP address-nya, DNS server-nya udah disesuaikan juga. Begitu. Oke. Nah, selesai untuk VLAN. Sekarang kita ke sini, ke server sini ya. Ke server. Debian server berarti otomatis kita harus masukkan lagi ke 3, ke Ether 3 komputernya. Nah, di sini saya sudah buat disesuaikan ini menggunakan Debian 5, dibridgekan, jangan lupa konfigurasinya dibridgekan supaya bisa terhubung dengan luar. Lalu memorinya bebas, prosesornya bebas. Nah, ini sudah saya instalkan untuk Debian-nya. Kita tinggal mulai saja. Oke, di sini udah selesai ya. Udah selesai diinstal. Jadi kalian tinggal, jadi saya akan langsung konfigurasi berarti. Debian 50.xx Internet Protocol layanan web server hanya diakses di jaringan lokal, memberikan layanan DNS server dan domain nama peserta.net, subdomain uji.com nama.net. Oke. Kita langsungkan konfigurasikan saja ya. Kita terhubungkan terlebih dahulu antara si server dengan routernya. Yaitu berarti kita samakan IP address-nya. etc network printer auto th 0 karena ini Debian 5 masih menggunakan ETH. Device th 0 2 karena tadi kita setujui untuk Debian server ini menggunakan titik 2 ya. /29 berarti 248 belakangnya. Oke.
way-nya disesuaikan dengan IP router. Kalau DNS name servers-nya yaitu 1.2. Kalian boleh boleh konfigurasi hostnya dengan seperti ini. etc host. Ini diganti 2 ya. Nah, untuk domain name-nya disesuaikan dengan soal yaitu nama peserta .net ya. Subdomain ujicom nama .net. Oke. Contoh misalkan saya pakai nama Ferry Wahyudi.net. Nah, ferrywahyudi.net. Untuk hostname-nya dibiarkan saja, yang hostname ini dibiarkan ada. Setelah selesai, kita coba etc resolve.conf. Nah, ini udah sesuai. Tinggal search ferrywahyudi.net. Terus coba untuk restart. init.d networking restart. Nah, selesai ya. Kita cek sudah ada, IP-nya sudah ada dan lain-lain sudah ada. Kita coba ping ke 50.1. Di sini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ICMP-nya kita udah blok. Tadi sudah diblok ya. Firewall-nya sudah diblok untuk ICMP-nya. Makanya kalau misalkan ingin bisa lagi di ping, kita coba untuk matikan terlebih dahulu, cek kembali, maka di sini akan muncul. Berhasil, berarti si server sudah terhubung dengan routernya. Nah, karena memang disuruh diblok, ya udah kita aktifkan kembali dan server tidak akan bisa melakukan ping ICMP ke router lagi. Oke, selesai dengan ini. Kita cek untuk ini, oh udah ya. Kita punya 50.6 ya, 50.6. Coba tapping 50.6. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa. Diperlukan apa lagi tadi? Suruh konfigurasi apa? DNS server katanya untuk nama peserta net dan subdomainnya ini. Oh iya, ada web server juga. Berarti kita hanya perlu melakukan 2 konfigurasi lagi, DNS server dan web server. Sekarang kita lakukan konfigurasi DNS server. Berarti get install bin 9. cd etc bin cek ls untuk cek directory name.conf ini yang akan kita konfigurasi ya. name.conf. Nah, kita copy aja ini yang localhost sama 127-nya, copy. Sudah tercopy. Yang localhost ini kita ganti ke ferrywahyudi.net. db.localnya ganti ke ferry namanya. Ini 50.168.192. Ganti db-nya jadi 192. Oke, selesai. Save. Copy cpdb.local ferry. cpdb.127 db.192. Setelah selesai, konfigurasi untuk db.ferry. Ganti semua localhost-nya jadi ferrywahyudi.net.
Ganti IP address-nya sesuaikan dengan IP DNS kita. Tadi sama uji kom ya. Oke. Save. Cek dulu. Takutnya ada yang salah. Kalau sudah dirasa benar langsung nano db.92 sama seperti tadi, replace dengan ferrywahyudi.net. Oke. Ini samakan ya. Tadi itu uji kuis gede. ujicom.ferrywahyudi.net. Restart Debian. Restart ini. Win 9. Coba ns lookup 2.168.50.2. Oke. ns lookup ferrywahyudi.net. Oke. ns lookup ujicom.ferrywahyudi.net. Oke, berarti ada yang salah di ferrywahyudi.net-nya. Ada kemungkinan ada kesalahan di db.ferry. Tidak ya? Tidak ada. db.92. Sudah semua. Takutnya ada kesalahan, kita coba copy lagi dari db.lokal ke db.ferry. db.ferry. ferrywahyudi.net. Restart kembali. ferrywahyudi.net. Nah, sudah bisa. Tadi ada kayaknya agak ada yang ketulis apa gitu. Kalau misalkan gagal, tinggal kopas lagi aja dan diulangi lagi ya langkah-langkahnya. Oke, selesai ini berarti kita konfigurasi untuk web server. Apache 2, PHP 5. Kita butuh ini aja sih. Kecuali kalau misalkan akan menginstalkan WordPress ataupun mail server, kita butuh yang namanya MySQL dan PHP Karena di soalnya itu tidak ada, ya udah kita pakai ini saja. cd etc apache sites available cpd file jadi web contoh ini contoh ya. Nano web server name adalah ferrywahyudi.net. Server alias adalah ujicom.ferrywahyudi.net. var www kita bikin baru aja web di sini juga. Oke, selesai. Bikin folder yang disesuaikan dengan ini nih.
Ini ada folder web di sini. Kita kan awalnya var www. Folder web ini belum ada yang ada di sini. Berarti kita harus bikin foldernya. Mkdir var www web. Mod 777 var www web. Oke, cd var www web. Di sini kita bikin file baru index.html. Oh iya, kita cek dulu aja untuk ininya periwayudi.net. Hmm, kita selesaikan dulu aja lah. HTML head gitu. Selamat datang di UKKTK. Halaman UKK ya. Body A1. Selamat datang di UKK TKJ A1. Body HTML. Selesai. Coba etc ini .d. Oh ini etc init.d Apache 2 restart. Jangan lupa A2 di site cd foul sama A2 end site web. Coba ya. Sini tidak masuk ke IP. Pakai IP-nya masuk ke It Works. Oke. Nah, IP-nya masuk tapi verywahyudi.net-nya tidak masuk. Ada masalah di sini berarti. DNS servernya ada 50.1. Kayaknya DNS servernya di sini harus di manual. Nah, DNS servernya jadi harus di manual ya. DNS servernya ada 50.1 tadi. Atau di sini kalian bisa nambahkan DNS server juga di DHCP server network. Di sini ada DNS server, semuanya ditambahkan ya. 168.50.2. Bawahnya ada 8888. Sama, begitu juga yang lainnya. Nah, sudah selesai ya. Nah, jadi udah bisa ya halaman UKK-nya kita pakai uji kom juga masuk ke situ. Nah, sudah masuk ke Selamat Datang di UKK TKJ. Kita coba apa nih? Coba ping bisa ns lookup uji kom dot verywahyudi.net bisa ya. Semuanya udah bisa berarti. Oh iya, sekarang kita coba di handphone ya.
di handphone untuk untuk testing soal yang ini, WLAN hotspot yang ini, dan blokir ini juga nih, bisa kita coba dites di sini. Coba ke aplikasi. Ya, sudah muncul. Nah, kita cek untuk WiFi-nya tadi. WiFi-nya adalah ruang tamu. Nah, berhasil ya. Nah, di sini ada login. Silakan loginnya berarti tamu. Passwordnya 2022. Nah, berhasil. Coba google.com. Google.com berhasil. Kita coba situsnya. Situsnya yaitu adalah LSP SMK N1 Cibinong.com. Tidak bisa ya. Sudah berhasil berarti. Ya, ini berhasil juga, aman, sudah berhasil semua. Oh iya, kita coba ke ujicom.ferrywahyudi.net. Di sini tidak bisa. Sepertinya ada kesalahan. Harusnya bisa semua ya. DNS-nya udah sesuai ya. Coba 92.168.50.2. Salah. Nah, bisa, tapi itunya tidak bisa. Harusnya bisa sih. Ya, begitu saja untuk videonya. Silahkan coba dan semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.